gadis miskin untuk memuaskan keinginan akan kemewahan. Dia berbohong kepada orang tuanya bahwa dia diterima di universitas ternama. Kemudian, dia menggunakan uang saku dari orang tuanya. Dia diam-diam mendaftar kelas persiapan ujian masuk universitas. Agar orang tuanya tidak curiga, dia mulai belajar malam hari untuk mempersiapkan ujian. Dia berharap bisa diterima setelah 1 tahun persiapan. Namun, dia kembali gagal diterima. Dengan hati hancur, dia berjalan-jalan di kampus. Ketika orang bertanya padanya, dia berbohong bahwa dia mahasiswa baru tahun pertama. Dan dari situlah dia bertemu dengan kakak kelas tahun kedua. Keesokan harinya, kakak kelas mengajaknya makan bersama. Teman-temannya meminta dia untuk memperkenalkan diri. Untuk memuaskan keinginan akan kemewahan, dia berbohong bahwa dia mahasiswa asing dari Amerika. Orang tuanya mengelola bisnis keluarga di luar negeri. Semua orang memandanginya dengan iri. Keinginannya akan kemewahan terpenuhi. Sejak itu, hubungannya dengan kakak kelas semakin baik. Dia bahkan diundang untuk ikut dalam kegiatan klub oleh lawan mainnya. Dengan penampilan menariknya dan citra anak orang kaya, bukan hanya membuat penonton berteriak, dia juga mendapat perhatian dari kakak kelas karena hal itu. Namun, tidak lama setelah mereka berpacaran, kakak kelas tiba-tiba mengusulkan untuk pergi belajar ke Amerika, dan meminta Yumo untuk menemaninya. Akan menikah setelah lulus dan kembali ke negara. Berpikir bisa menikahi seseorang dari keluarga kaya. Yumo tentu saja setuju. Keesokan harinya, dia kembali ke kampung halaman, mencari alasan untuk meminta uang kepada ayahnya. Meskipun keluarganya sudah sangat miskin, namun, demi membantu anaknya mewujudkan keinginannya, ayahnya akhirnya setuju meskipun dengan susah payah. Dia rela melakukan segala cara untuk mengumpulkan biaya. Namun, kebohongan selalu akan terbongkar suatu hari. Saat keduanya bersiap-siap untuk naik pesawat, pacarnya menerima telepon dari ibunya, Yumo. Di sekolah sama sekali tidak ada siswa bernama Lee Yumo. Kata-kata ibunya membuatnya terdiam di tempat. Sementara Yumo yang tidak tahu apa-apa masih tersenyum dan melambaikan tangan kepada pacarnya. Akibatnya setelah pesawat lepas landas, hanya Yumo sendirian yang membawa koper keluar dari bandara. Saat itulah ibu pacarnya menelepon. Mendengarkan cacian yang terdengar dari telepon, dia tahu bahwa mimpinya untuk menjadi wanita kaya sudah hancur. Namun sebelum dia bisa pulih dari kekecewaan, dia menerima kabar duka atas kematian ayahnya. Ternyata ayahnya sudah lama menderita kanker. Karena takut mengganggu pendidikannya, sehingga dia tidak pernah mau mengeluarkan uang untuk pengobatan. Kenyataan yang kejam membuat Yumo tersadar. Dia juga menyadari kesombongannya sendiri. Yumo memutuskan untuk tidak lagi meratap. Dia ingin merawat ibunya dengan kemampuannya sendiri. Maka dia menemukan pekerjaan sebagai pekerja museum seni. Barang apapun di sini sangat berharga. Bahkan kursi biasa pun bernilai jutaan. Pemilik galeri seni memiliki seorang putri, cantik, kaya, dan juga lulusan luar negeri. Galeri seni ini juga adalah hadiah dari ibu sang putri. Kondisi keluarga yang kaya membuat Yumo merasa tak adilnya takdir. Yumo telah bekerja keras di sini selama 3 tahun. Hari itu, ibu sang putri bersiap untuk membawanya bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Namun melihat roknya yang terlalu pendek, maka memerintahkan Yumo untuk pergi ke kamar sang putri dan membantunya mencari pakaian yang pantas. Yumo masuk ke kamar pribadi sang putri. Dekorasi dan pajangan mewah di kamar membuat Yumo iri. Saat ia masuk ke lemari pakaian sang putri, kekagumannya semakin bertambah. Berbagai pakaian terbatas yang menakjubkan. Setiap pakaian bisa menutup biaya hidup Yumo selama beberapa tahun. Dia membawa satu set pakaian ingin pergi. Namun tiba-tiba tertarik oleh sepasang sepatu hak tinggi merah di lantai. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk mencoba memakainya. Melihat dirinya mengenakan sepatu hak tinggi, ini juga membuat egonya terguncang sekali lagi. Keesokan harinya, Yumo dipanggil ke rumah keluarga kaya. Diminta untuk membantu membawa paspor yang akan segera kedaluarsa untuk diperbarui. Saat berangkat, keluarga kaya juga memberinya jam tangan mewah. Yumo mulai merasa bersyukur kepada gadis kaya yang angkuh ini. Merasa bersyukur tanpa alasan yang jelas. Namun pada saat itu, Yumo belum menyadari bahwa jam tangan itu adalah awal dari perubahannya menjadi jahat. Keesokan harinya, Yumo pergi ke kantor pimpinan. Ingin mengajukan cuti 1 hari untuk pulang menjenguk ibunya. Namun malah dimarahi dengan keras oleh atasan. Yumo merasa sangat tersinggung. 3 tahun bekerja keras tanpa henti, namun tidak mendapatkan penghargaan yang pantas. Kembali ke posisi kerja, tidak disangka masih diejek oleh putri konglomerat. Dia sangat menjengkelkan. Malam itu, dengan marah, Yumo membawa uang dari kasir. Dia juga membawa semua data putri konglomerat saat meninggalkan tempat itu. Setelah kembali ke rumah, dia menelepon temannya Ziyuan yang dulunya tinggal bersama. Mereka bertemu di restoran untuk berkumpul. Yumo terus berbohong bahwa dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri, dan belum bisa beradaptasi dengan kehidupan setelah pulang ke negara. Saat itu, Yumo sangat gugup, takut akting buruknya terbongkar oleh teman. Namun Ziyuan sama sekali tidak curiga.
Dia bersedia menggunakan jaringan kontak jurnalisnya untuk membantu Yumo mencari pekerjaan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kepala sekolah seni yang cukup berpengaruh. Dia bisa merekomendasikan Yumo untuk mengajar di sana. Malam itu, Yumo pulang ke rumah dan membuat palsu sertifikat lulusan universitas terkenal. Namun karena kemampuan editing fotonya buruk, hasilnya tidak terlihat asli. Pada saat itu, tiba-tiba dia teringat. Semua data yang dia curi dari Qianqin sebelumnya ada di dalam tasnya. Lebih baik langsung menggunakan identitasnya. Yumeng yang telah dipersiapkan dengan cermat dari dalam keluar tiba di lokasi wawancara. Pendidikan yang lengkap ditambah dengan kepribadian elegan dan anggun Yumeng, membuatnya lulus dengan mudah. Setelah Yumeng pergi, dia tidak pulang ke rumah. Malah langsung pergi ke pusat perbelanjaan mewah. Mengembalikan setelan bermerek yang dipakai saat wawancara. Dia juga berencana menjual jam tangan yang diberikan Qianqin kepadanya sebelumnya. Namun pelayan saat itu menolak. Ternyata jam tangan itu palsu. Sementara itu, Yumeng juga mengubah namanya menjadi Ana. Sejak itu, Ana palsu menggantikan Yumeng. Memulai hidup palsunya. Agar identitas profesornya tidak terbongkar, dia mendaftar ke berbagai kelas tambahan untuk gelar tinggi. Lalu dia mengajarkan satu persatu apa yang dipelajari dengan cepat kepada murid-muridnya. Keesokan harinya, Yumeng menerima telepon. Itu dari tetangga sebelah. Lokasi toko jahit keluarga direncanakan untuk direlokasi. Bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Yumo pulang ke rumah dengan cepat malam itu. Namun ketika dia melihat ibunya saat itu sudah tidak mengenali anak perempuannya. Penyakit pikun ibunya semakin parah. Yumo membawa uang tersebut, membeli gaun pesta pertamanya dalam hidup. Keesokan harinya, datang seorang guru baru di sekolah. Ternyata adalah kakak kelas Yumo yang memalsukan pendidikan. Yumo pasti juga tidak akan mengenalinya. Hanya bisa mengangguk dan meminta maaf. Saat Yumo keluar dari kantor, mendengar dua orang di dalam rumah berbicara tentang dirinya diam-diam. Sungguh menakjubkan, kaya dan berpendidikan. Mengapa dia mengajar di sini? Yumo hanya berdiri diam-diam di luar pintu. Dia pasti memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Bagaimana cara berbohong tanpa terlihat gugup? Keesokan harinya, Yumo menerima telepon dari teman sekolah yang berbagi kabar baik. Seorang siswa yang selalu gagal masuk Yale, namun berhasil diterima setelah dibimbing oleh Yumo. Juga membuatnya mendapatkan banyak siswa yang datang untuk belajar dengannya. Dengan cepat, Yumo dihargai oleh atasan. Tidak hanya akan dipromosikan, tetapi juga akan diperkenalkan pada calon pasangan. Pihak lain adalah seorang CEO yang bangkit dari bawah. Meskipun menolak dengan mulut, namun Yumo tahu dalam hatinya, ini adalah kesempatan untuk naik ke kelas atas. Dia harus memanfaatkannya dengan cara apapun. Setelah pulang ke rumah, Yumo mulai mencari informasi tentang pria itu di internet. Mengetahui bahwa pria itu berasal dari keluarga sederhana. Namun, dia berhasil membawa perusahaan ke pasar saham dengan kemampuan yang sangat tinggi. Melihat riwayat pria itu begitu cemerlang, maka Yumo dengan diam-diam bertekad untuk merebutnya. Hari itu, Yumo dan pria itu berjanji bertemu untuk kencan di klub pribadinya. Sebelum ini, Yumo sudah menyelidikinya dengan teliti. Mengetahui pria ini adalah seorang kaya raya, dan juga kunci untuk naik ke langit. Pengetahuan dan percakapan pria itu dengan cepat menarik perhatian Yumo. Tak lama kemudian, pria itu mulai memamerkan ototnya. Perlengkapan di klubnya diimpor langsung dari luar negeri. Setiap barang dipilih dengan teliti. Mengetahui bahwa Yumo adalah lulusan seni, pria itu kemudian bertanya kepada Yumo tentang pendapatnya terhadap desainnya. Yumo tersenyum tipis, tanpa memberikan pujian berlebihan, mengatakan bahwa meskipun keseluruhan tata letaknya bagus, tapi mengapa kursi di sini semuanya replika? CEO terkesan dengan keahlian Yumo. Hal ini juga membuatnya terkejut. Kemudian Yumo mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak terburu-buru untuk menikah. Namun, saat itu CEO sudah sangat tertarik padanya. Bahkan berani bertaruh, asalkan mereka bertemu 3 kali lagi. Setelah itu, dia akan menghormati pilihan Yumo, apapun hasilnya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke lapangan ski bersama. Kemesraan dan kontak fisik yang tidak disadari dari pria. Yumo mengerti, pria ini sudah jatuh cinta padanya. Mereka berkencan selama setahun. Mereka juga resmi bertunangan di hadapan orang tua masing-masing. Orang tua Yumo juga tentu saja palsu. Komunikasi antara kedua keluarga sangat lancar. Ayah dari pihak laki-laki yang terhormat tidak memiliki persyaratan lain. Agar bisa berbicara dengan bangga, dia meminta calon menantunya untuk membelikan mobil mewah. Dengan begitu, ketika kembali ke desa, semua orang akan iri padanya. Semua persiapan yang tersisa sepenuhnya ditangani oleh pihak pria. Dengan begitu, keduanya dengan lancar memasuki gerbang pernikahan. Sahabat baik Ziyuan juga diundang untuk menghadiri pernikahan. Pesta mewah ini membuatnya iri. Yumo juga mendapatkan yang diinginkannya. Mulai merambah ke kalangan atas. Dari sana bisa hidup seperti istri kaya, mengandalkan nama dan kekayaan suaminya. Dia sukses di industri pendidikan. Suaminya ingin masuk ke dunia politik. Seharian memberikan ceramah amal. Namun hasilnya kurang memuaskan.
Hari itu, Yumo sengaja menemaninya berpidato. Keberuntungan besar tiba-tiba datang pada Yumo. Seorang guru penerjemah bahasa isyarat untuk anak tuli tidak datang tepat waktu, sehingga anak yang akan berpidato tidak bisa naik panggung. Saat itu, Yumo dengan berani mengatakan bahwa dia bisa sedikit bahasa isyarat, dan bisa menggantikan penerjemah. Dengan dorongan dari Yumo, gadis itu dengan berani naik ke atas panggung, berhasil menyelesaikan pidato. Gadis itu bahagia memeluk Yumo. Adegan yang menyentuh ini langsung mendapat tepuk tangan gemuruh dari penonton di tempat, dan kali ini keberuntungan berpihak padanya. Juga membuat tingkat dukungan publik untuk suaminya meroket, saat segalanya mulai berjalan lancar, saat dia bersiap-siap pulang. Namun di dalam lift, dia bertemu dengan pewaris galeri yang mencuri identitasnya. Yumo merasa ada yang tidak beres. Dia secara naluriah menundukkan kepala. Namun sayangnya dia masih dikenali oleh lawan bicaranya. "Kamu adalah Yumo, kan?" Yumo secara naluriah menundukkan kepala menghindar. Namun tetap saja dia dikenali oleh lawan bicaranya. "Kamu kan, Yumo?" "Benar-benar kamu, Yumo. Sudah lama tidak bertemu." Saat itu, hati Yumo berdegup kencang. Namun situasi memalukan yang tiba-tiba membuatnya bingung harus bagaimana. Maka Yumo memilih untuk diam. Dengan cemas, dia keluar dari lift. Saat itu, pewaris galeri juga tidak terlalu memikirkannya. Dia masih ramah dan hangat mengucapkan selamat tinggal padanya. Melihat ke arah Yumo yang keluar dari lift. Saat itu sudah begitu gugup hingga kakinya lemas tak bisa bergerak. Keesokan harinya, mengikuti suaminya dalam acara pidato kampanye senator. Namun, Yumo sama sekali tidak bisa mendengarkan. Dalam pikirannya terus muncul adegan pertemuan di lift kemarin. Saat pulang ke rumah malam itu, tidak disangka, di parkiran bawah tanah ia kembali bertemu dengan Qianqin. Kali ini, ia masih dengan hangat menyapa Yumo. Yumo sadar, meskipun sekarang dirinya terlihat bersinar di permukaan. Namun, palsu tetaplah palsu. Saat ini, Yumo hanya ingin segera pergi dari sini, menuju tempat di mana tak seorang pun bisa mengenalinya. Malam itu, Yumo datang untuk curhat kepada kakak kelasnya. Dalam percakapan, kakak kelas mengungkapkan bahwa dia sangat membenci orang yang berbohong, dan sangat menghina perilaku palsu dan berpura-pura. Mendengar ini, Yumo merasa tersindir lagi. Namun pada akhirnya, dirinya memang adalah orang yang dimaksud olehnya. Jadi dia hanya bisa menahannya. Kembali ke rumah tengah malam, Yumo mencoba bertanya kepada suaminya apakah mereka bisa pindah. Mengatakan ingin mengubah lingkungan hidup. Namun suaminya tidak memperdulikannya. Dia tidak mau pindah dari bangunan yang melambangkan identitasnya. Maka dia menolaknya. Dan bahkan meminta Yumo untuk lebih banyak berinteraksi dengan istri-istri pejabat dan orang kaya. Sangat penting untuk membantu menjaga hubungan sosialnya. Sejak bertemu dengan gadis kaya beberapa kali, Yumo mulai merasa takut pada lift. Sekarang dia lebih memilih mati kelelahan daripada bertemu dengan orang itu lagi. Maka dia mulai naik tangga setiap hari. Suatu hari, setelah dia melelahkan naik ke lantai 23, tapi melihat gadis kaya berdiri di depan pintu rumahnya. "Li Yumo." Ini butuh penjelasan. Yumo mengirim surat palsu dari teman sekolah Ana langsung kepada gadis kaya. Mereka berdua tiba di rumah Yumo. Saat itu, Qianqin hanya bisa tersenyum tanpa daya. Dia tidak pernah menyangka adegan dramatis ini bisa terjadi padanya. Yumo ingin menjelaskan, namun dia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun Qianqin tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia memperingatkan Yumo bahwa ini penipuan, dan bisa berakhir dengan penjara. Ketika itu diucapkan, Yumo ketakutan sampai mati, langsung berlutut di depan Qianqin, dan menyatakan tidak akan lagi berpura-pura menjadi dirinya. Namun mohon berikan sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Qianqin tidak ingin berhenti sampai di situ. Dia memutuskan memberi Yumo waktu 1 bulan, dan menyatakan jika ingin damai, harus membayar 3 miliar won kepadanya, sekitar 158 juta RMB. Jika tidak, akan diajukan gugatan ke pengadilan. Namun Yumo tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia berharap Qianqin bisa menetapkan beberapa syarat yang bisa dia penuhi. Tapi Qianqin tidak peduli begitu banyak. "Menggunakan identitas saya, kamu kan? Jangan pura-pura lemah di depan saya."